Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhana Rafidah dengan NIM 2110912120019 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2021. Di video ini, saya akan memaparkan visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat berupa Miracle. Yang pertama, visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi: terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi: 1. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. 3. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai ke puting atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. 4. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan: 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai ke puting, wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, Fakultas Kedokteran. Visi: menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan: 1. Terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. 3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, visi,
misi, dan tujuan program studi kesehatan masyarakat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan profil lulusan kesehatan masyarakat berupa Miracle. Visi menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. 4. Menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 5. Melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoretik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lingkungan lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. 5. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. 6. Mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi, analytic or assessment skills, yaitu A. Mengidentifikasi dan memahami data, B. Mengubah data menjadi informasi untuk tindakan, C. Menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, D. Mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat, dan E. Menggunakan bukti untuk pengambilan keputusan. 2. Mampu melakukan pengembangan kebijakan dan perencanaan program, development or program planning skills, yaitu A. Menentukan kebijakan dan program yang diperlukan, B. Advokasi kebijakan dan program, C. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program, D. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan, E. Mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat dan rencana strategi. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif, communication skills, yaitu A. Menilai dan menangani literasi populasi, B. Meminta dan menggunakan masukan masyarakat, C. Mengkomunikasikan data dan informasi, D. Memfasilitasi komunikasi, E. Mengkomunikasikan peran pemerintah, perawatan kesehatan, dan lainnya. 4.
mampu memahami budaya setempat, cultural competency skills, yaitu A. Pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam. B. Menilai keragaman budaya, organisasi, dan kompetensi. C. Menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda. Dan D. Mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, community empowerment, yaitu A. Fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dalam masyarakat. B. Memelihara dan memajukan kemitraan dan keterlibatan masyarakat. C. Negosiasi untuk penggunaan aset masyarakat. D. Membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat. Dan E. Mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, public health science skills, yaitu A. Pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat. B. Menerapkan ilmu-ilmu publik ke dalam praktik. C. Mengkritisi dan mengembangkan penelitian. D. Menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program. Dan E. Membangun kemitraan akademis. 7. Mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, financial planning and management skills, yaitu A. Keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. B. Memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat. C. Mengembangkan dan mempertahankan anggaran. D. Memotivasi personel. E. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi. A. Dan F. Menetapkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, leadership and system thinking skills, yaitu A. Memasukkan standar etika ke dalam organisasi. B. Menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan, dan organisasi lain. C. Personil pendampingan. D. Menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan lingkungan. E. Memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. F. Mengelola perubahan organisasi. Dan G. Mengadvokasi peran kesehatan masyarakat pemerintah. Profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, adalah manajer, inovator, researcher, apprenticer, komunitarian, leader, and educator. Miracle. 1. Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. 2. Inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. 3. Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. 4. Apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. 5. Komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. 6. Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. 7. Educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Baik, itulah tadi visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan program studi kesehatan masyarakat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat berupa Miracle.
Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.